Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di Bang Wen, cerita perjalanan petualangan di kota Bekasi Timur. Oke, saya berkendara dari Bekasi Timur ke Cikarang dengan kecepatan kurang lebih 60 km ya di jalur kanan. Arah Bekasi ke Cikarang itu ada 4 jalur ya, 4 jalur atau 4 lajur. Kita di jalur kanan ya, karena 2 jalur kiri itu untuk kendaraan berat. Nah, kendaraan berat itu apa bang? Seperti truk, kontainer, dump truck, truk engkol, pokoknya yang punya roda lebih dari 6 atau 8 ya. Tuh. Saya perjalanan dari Bekasi Timur ke Cikarang ya, kurang lebih waktu ditempuh 30 menit ya, jalanan lancar. Kecuali kalau jalanan macet ya, itu ini perlu bersabar juga ya. Kita sebagai pengguna atau supir jalur tol ya, kita harus memastikan kendaraan kita sehat ya. Yang pertama. Kemudian ini apa sih bang? Misalkan supaya kita itu tidak terpengaruh atau emosi ya orang di kiri nyalip. Kita kan jalur kanan nih, masih ada nyalip gitu. Tapi kenapa gitu nggak hargai jalur kanan? Itu gimana kendaraan kita sih menurut saya ya. Kalau kendaraan kita bawa Pajero itu orang nggak bakal berani. Kalau kita bawa Agya, Calya, Brio, tetap orang akan nyalip. Karena sebenarnya bukan orang berduit ya, tapi orang yang berkuasa yang menguasai perjalanan. Oke. Kemudian ini jangan lupa subscribe dulu ya jika udah nonton video sampai sini. Semoga kalian tidak bosan ya nonton video saya ini. Oke, jangan lupa ngopi dulu, jaga kesehatan dan pola makan. Dahar jeung kulup uli jeung daun sampe. Hmm. Hmm. Pada hari lah. Kalau perjalanan jauh, sebenarnya harus cukup makan dan istirahat juga biar kondisi kita fit ya, tidak ngantuk dan tidak lapar ya. Hmm. 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 Bang ada request bang, umur umur 17 tahun boleh gak sih mengendari kendaraan di jalan tol atau mobil ya. Nah ini pertanyaan bagus nih, gue temen nih. Yang pertama, lu itu harus punya SIM. Kecuali kalau lu belum punya SIM, ya lu bikin. Syaratnya harus mengikuti peraturan minimal 18 tahun. Lu harus bikin SIM. Yang kedua, lu punya mental, beranian. Orang-orang yang berkendara di jalan tol, dia udah sepenuhnya menguasai jalanan. Dari kecepatan, banting kiri, banting kanan, salip penyalip, dia udah paham, udah hatam menguasai jalanan. Makanya kalau lu belum berani, nggak usah kalau jalan tol, lewat jalan umum aja, jalan biasa. Kita mah cari-cari aman aja. Oke, jangan lupa ngopi dulu, makan gorengan pakai cengek. Hmm.
Mantap pokoknya. Abang ngopi dulu. Lalu buat nyampe nonton segini jangan lupa subscribe bos. Buat pendukung, penggemar Warna Segar, dimanapun kalian berada, tetap fokus ya. Pokoknya jangan meleng. Saat Anda berkendara, itu taruhannya bukan main-main. Ada yang namanya pedal dan pedal rem, pedal gas. Itu yang dipertaruhkan. Bagaimana kita mengatur sebuah kombinasi antara rem dan gas, apalagi yang manual, kopling. Nah itu gimana bang caranya? Kendaraan matic sama manual yang pertama itu saya manual itu kenapa? Karena kalau manual itu kita itu bermain otak kiri. Kita kan bisa mengatur bagaimana kecepatan, terus kita mengoper gigi sesuai gitu. Jangan nyampe kecepatan udah 100, lu masih di gigi 3. Nah, itu kendaraan lu ngeden. Gitu bos. Makanya gue saranin lu tuh harus bisa musik. Karena perpindahan gigi dan kecepatan itu harus mengikuti ritme mesin. Oke, ya lu jangan ngeremehin lah. Maksudnya kalau lu tetap lu harus bisa ngatur. Gimana nih gua nih kecepatan 30 lah gigi 2 atau gigi 3. Kalau kecepatan 40 ya gigi 4, gigi 3 nggak apa-apa. Kecepatan 40 gigi 5 juga nggak apa-apa. Tergantung jalanan juga ya ngaruh. Kalau jalanan nanjak ya 40 itu gigi 3 itu bisa. Sebenarnya itu tergantung mental kita sih ya. Mental kita itu di mana gitu. Jangan sampai kita itu bahasa Inggrisnya itu ngagokan. Siarek nyalip rek mual-mual ulah ngagokan sia teh. Itu. Tak ulah nyampe bahasa itu kemarin juga ada kasus ya ribut lah gitu. Orang selalu ngeremehin, anggap sepele, padahal itu penting gitu. Dan lu juga harus paham gitu selama menjadi driver kendaraan baik motor baik mobil, lu juga harus paham tuh. Yang kemudian kita itu harus bisa mengatur pandangan atau ini ya apa namanya titik-titik lelah mata gitu. Bahasa Inggrisnya itu dot ace itu titik-titik mata. Lo itu harus paham bagaimana cara ngatur tidur lo gitu. Selama berkendara itu ya taruhannya itu nyawa lo gitu. Yang penting lo tahu gitu. Dan nonton ini jangan lupa subscribe. Lo parah bener kalau nggak subscribe lo gitu. Soalnya ini gue itu udah memberikan tutorial sedemikian rupa agar lu bisa menikmati perjalanan gitu. Kayak lagunya DWP Strik versi yang menurut manismo gitu. Di dalam mata ini aku tak tak
Kau, kau mencuri hatiku, hatiku, tak kau mencuri hatiku, tak kau mencuri hatiku, hatiku, tak kau mencuri hatiku. Perjalanan dari Bekasi ke Cikarang ya, atau ke Karawang bisa ya, kita ke arah Bandung soalnya ya. Kita itu fokus ya, semua orang itu kan punya keterampilan masing-masing, punya apa cara-caranya masing-masing, cara ngemudi, cara apa namanya, connect gitu kan. Yang penting kalian udah fokus, udah siap belajar. Saran gue mah gitu sih, lo itu jangan ngandelin gua bisa ini, gua bisa itu gitu, jangan. Lo terus tetap belajar. Kemarin juga ada 3 orang PKL di tempat gua. Kenapa bang? PT-PT banyak, perusahaan-perusahaan, kantor-kantor banyak, apa dari tempat di gua. Ini lain bagus bos. Nah itu kemarin kenapa gitu? Tempat kantor banyak, industri banyak. Kenapa di tempat gua cuman bengkel dempul, bengkel keliling, bengkel repair body gitu. Tapi lu tuh, nah namanya juga anak PKL kan, namanya belajar. Nah ini digaji, nggak digaji karena makan dapat, cuman uang saku aja, uang saku buat inilah bekal kesehari-hari itu di sini. Nah itu gimana bang kerjanya? Nah kerjanya sama, moles, tempul, repair body. Kalau belum paham ya liatin aja dulu, jangan lama-lama. Tapi lu subrek dulu sampai saat ini ya. Parah banget lu kakak subrek. Lu nonton video ini menarik, enak, buat tidur apa aja lah pokoknya. Hmm. Kemudian untuk itu kan ini ya apa namanya, Toyota, Honda gitu. Lu juga harus paham gitu. Kita itu kan jiwa bersosial, berkomunikasi, makanya lu juga harus mengerti bagaimana sih caranya agar kita itu bersosialisasi dengan baik dan benar. Setiap orang juga punya titik lelah. Itu kayak umur atau rentan usia, performa mesin. Itu setiap orang juga pasti ada peturunan. Tentang kita itu bagaimana biar stabil. Kita itu tidak bisa meningkatkan, tapi kita bisa membuat stabil dengan cara meminimalisir aktivitas yang berlebih, misalkan untuk yang lebih berumur itu angkatnya yang ringan-ringan, tapi untuk yang lebih berat itu yang udah profesional atau ahli atau staf eh, ini bagian mantep guys. Cuma carita ya tulang ke gawe beterak-beteruk kemana ngaler ngidul, tapi kumaha harus dinikmatin we gitu kan, namanya perjalanan meren rong rekos kieu meren jalan teh ya dinikmatin we, disyukurin gitu guys. Kita mah namanya orang hidup ya, ya dijalanin baik gitu. Jangan lu ngeluh baik, lu mengeluh baik, jangan. Kita mah gimana yang di atas ya kita gini, gerak jalanin aja gitu. Nah, ngapain sih coba kerja bakbuk tapi lu hasilnya yang gak ada, buat apaan gitu. Juga paham maksud lo gitu, tapi ya gimana, lu juga harus ngerti kondisi fisik lu gitu. Gue mampunya segini lo, subrek jangan lupa lo subrek, parah banget lo ke subrek lo. Nikmatin kalau jadi driver lu, kreatif sampingan apa aja yang bisa lo handle kerjakan.
Oke, saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.